Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan terus membacakan dari cerita novel yang berjudul The History of Yi-Chen, di mana novel ini ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 150, bertepatan dengan bab ke 712. Gaya kerja Malan adalah menyapu bersih semua seperti angin tornado. Kemudian Malan berjalan ke lobi bank dengan penuh semangat. Begitu dia masuk ke dalam, ada seorang wanita muda yang menyapanya dengan ramah. "Halo, Anda ini ingin melakukan pelayanan apa? Aku akan membantu mengambilkan nomor untuk Anda." Malan segera melambaikan kartu emas hitam di tangannya dan dia berkata dengan tidak sabar, "Aku ingin melakukan transfer." Wanita muda itu sangat kaget ketika dia melihat kartu emas hitam di tangannya. Semua orang karyawan Citibank telah melakukan pelatihan secara profesional sebelum mereka bekerja. Selama pelatihan mereka diberitahukan tentang kartu emas hitam. Kartu emas hitam ini adalah kartu tertinggi Citibank. Hanya ada 100 kartu di seluruh dunia. Di seluruh Tiongkok hanya ada 5 kartu. Setiap orang yang membawa kartu emas hitam adalah pelanggan VVIP Citibank, tidak peduli eksekutif Citibank yang mana saja akan melayani dengan hormat ketika melihatnya. Dia tidak pernah menyangka kartu emas hitam di tangannya, di dalam lengannya, ternyata muncul di kota tingkat kedua Jinling. Jadi dia buru-buru ke depan dan membungkuk 90 derajat dan menyapa, "Pelanggan terhormat, silakan ikut aku ke ruang VIP. Aku akan meminta kepala bank kami untuk datang melayani Anda secara pribadi." Ketika Malan mendengar pelayanan terhormat, dia merasakan kenikmatan yang kuat dari sikap pura-puranya yang berhasil. Lalu dia segera tertawa. "Cepat bawa aku ke sana. Jika menunda waktuku, maka aku akan meminta kepala bank kalian memecatmu." Wanita itu segera panik dan segera berkata, "Mohon Anda jangan marah. Silakan ikut denganku." Wanita itu segera membawa Malan ke ruang VIP dan segera menyuruh pelayanan ruang VIP untuk menuangkan air. Kemudian dia segera pergi ke kantor kepala bank. Dia langsung masuk tanpa mengetuk pintunya lebih dahulu dan berkata, Kepala bank, ada seorang pelanggan besar datang." Kepala bank mengerutkan keningnya. Dia merasa tidak puas karena karyawan bank masuk tanpa mengetuk pintunya. Dia berkata dengan dingin, "Kenapa tampangmu panik seperti itu? Jika orang melihatnya, mungkin orang-orang akan berpikir kalau karyawan bank kita sangat kasar." Wanita muda itu berkata dengan terengah-engah, "Kepala bank, ada pelanggan VIP dengan kartu emas hitam yang datang meminta pelayanan." Kepala bank segera bangun, matanya melotot dan napasnya terengah-engah. Dia langsung berkata, "Apa? Katakan sekali lagi." Wanita muda itu berkata, "Pelanggan kartu emas hitam datang, sedang berada di ruang VIP sekarang. Anda cepat pergi, lihat." Ya Tuhan, kepala bank merasa kaget. "Pelanggan kartu emas hitam? Apa kamu yakin kalau itu kartu emas hitam? Kartu itu hanya ada 5 di seluruh negeri. Aku saja belum pernah melihat yang asli." "Aku yakin," wanita muda itu berkata dengan pasti, "sewaktu masa pelatihan ada pengenalan tentang kartu emas hitam. Aku tidak mungkin salah lihat." Kepala bank segera merapikan bajunya dan segera keluar. Pelanggan kartu emas hitam adalah pelanggan VIP di antara pelanggan VIP. Pelanggan VIP jika mempunyai kartu itu, bukankah itu adalah orang kaya super yang punya aset ratusan miliar? Katanya ada 5 kartu di seluruh negeri, semuanya diberikan kepada keluarga teratas. Ada 3 keluarga besar di Yanjing, ada 2 keluarga besar di pusat kota Hai, maka tidak ada sisanya lagi. Tidak tahu keluarga besar mana yang membawa kartu ke sini, keluarga Yi Yanjing, keluarga Su, atau keluarga Shu dari pusat kota Hai, atau kedua keluarga besar lainnya.
Kepala bank segera masuk ke dalam ruang VIP dan mendorong pintunya dengan hormat. Kemudian dia melihat Malan yang sedang duduk di sofa. Malan langsung merasa dirinya seperti seorang ratu. Dia menyilangkan kakinya dengan arogan. Malan sangat senang ketika dia memikirkan dirinya akan segera menjadi orang super kaya dengan uang sebanyak 21,9 miliar. Kepala bank tidak tahu dengan latar belakang Malan, tapi dia bisa mengenali kartu emas hitam di tangannya. Jadi dia segera melangkah maju berkata sambil membungkuk, "Pelanggan terhormat, aku adalah Li Dong Tau. Kepala bank di sini, panggil saja aku Dong Tau." Malan menjawabnya dengan sombong. Dia berkata arogan, "Oh, Dong Tau, kamu datang ke tepat waktu. Tapi mesin ATM siaran kalian mengatakan hanya dapat mentransfer 1 juta dalam sehari. Bukankah ini konyol? Di dalam kartu ini ada lebih dari 20 miliar sehari hanya bisa mentransfer 1 juta. Sampai kapan aku bisa selesai mentransfernya?" Lidong tahu segera minta maaf dan berkata, "Pelanggan terhormat, maaf, mesin ATM kami ini sejujurnya hanya untuk orang biasa. Coba Anda bayangkan, itu hanya sebuah mesin berbentuk kotak dengan kapasitas terbatas. Mana mungkin bisa memuat banyak uang? Mana mungkin bisa menyamai status Anda yang merupakan seorang pelanggan terhormat dengan kartu emas hitam?" Setelah itu, dia segera berkata, "Pelanggan VVIP seperti Anda adalah pelanggan teratas di Citibank cabang manapun selama Anda menunjukkan kartu emas hitam Anda." Hati Marlan langsung merasa nyaman seketika ia mendengar Li Dong tahu berkata seperti itu. Ternyata mesin ATM untuk orang biasa. Haha, orang biasa. Bukankah itu orang miskin? Benar apa yang dikatakan oleh Li Dong tahu. Orang super kaya seperti dirinya yang akan segera memiliki aset puluhan miliar. Bagaimana mungkin status bangsawan seperti itu bisa berdiri di depan mesin ATM untuk mengoperasikan mesin sialan itu? Ketika memikirkan ini, Marlan meregangkan ototnya. Dengan malas dia berkata kepada Li Dong Tau, "Bagus, Dong Tau, kamu punya masa depan. Terima kasih atas sanjungan Anda." Kepala bank berkata dengan hormat, "Jika Anda ingin melakukan proses transfer, aku bisa membantu secara pribadi." Saat itu dia bergegas duduk di depan Malan, kemudian membuka komputer di ruang VIP. Setelah komputer terbuka, dia bertanya kepada Malan, "Ibu, Anda mau transfer ke rekening mana? Transfer berapa banyak?" Malan mengeluarkan kartu bank miliknya sendiri dan memberikan bersama dengan kartu emas hitam itu, lalu berkata, "Transfer sebanyak 2,19 miliar dari kartu emas hitam ke kartu ICBC putih ini." Li Dong tahu kaget dan hampir mengompol. "Ibu, apakah kamu yakin ingin mentransfer sebanyak 21,9 miliar?" Malan mengangguk dan berkata dengan tidak sabar, "Benar, jangan banyak omong kosong. Cepat lakukan untukku. Jika tidak, aku akan menghancurkan bank kalian." Li Dong tahu menelan ludahnya tanpa sadar langsung mengambil kartu emas hitam itu, mengarahkan chip ke atas dan memasukkannya ke mesin kartu, lalu berkata kepada Malan, "Silakan masukkan kata sandi Anda." Malan segera memasukkan kata ulang tahun kalender lunar Yichen. Kata sandinya benar. Kemudian Li Dong tahu juga melihat saldo di dalam rekening itu. Di dalam memang ada lebih dari 20 miliar yuan. Dia sangat kaget. Tidak juga kartu emas hitam di bawah seorang wanita parubaya dan isinya ada lebih dari 20 miliar. Orang seperti ini sangat luar biasa. Namun dia hanya seorang kepala bank cabang kecil di Jinling. Kekuasaannya sama sekali tidak bisa memeriksa identitas pemilik kartu emas hitam. Jadi dia tidak tahu siapa nama pemilik kartu emas hitam ini. Tapi kartu emas hitam memang seperti ini. Kebanyakan pemilik asli kartu emas hitam tidak diketahui. Selama ada orang membawa kartu emas hitam untuk mengambil uang, bank tidak akan bertanya, tidak peduli berapa banyak uang yang diambil karena menghormati privasi pemilik kartu emas hitam. Selain itu, kartu emas hitam tidak pernah takut akan dicuri karena di dunia ini tidak peduli seberani apa mencuri itu akan ketakutan ketika melihat kartu emas hitam. Begitu ada yang mencuri kartu emas hitam, mencuri ya uang yang ada di dalam kartu emas hitam. Berdasarkan kekuatan pemilik kartu ini, orang ini pasti tidak ada waktu untuk menikmati uang ini.
Ini sama seperti kartu kredit orang kaya yang sangat tinggi tapi tanpa kata sandi. Bagi orang kaya, mereka tidak perlu menggunakan kata sandi untuk kartu kredit mereka. Siapa yang berani mencurinya, maka bank dan polisi akan segera menindaknya. Kartu emas hitam Yichen ini dibawa oleh Tang Sihai untuknya. Kata sandi kartu ini adalah ulang tahun kalender lunar Yichen yang berhasil ditebak oleh Malan. Sekarang Malan ingin mengambil semua uang ini karena Li Dong tahu tidak punya kewenangan untuk memeriksa identitas pemilik kartu ini, tidak bisa menetapkan identitas Malan. Selain itu, demi menghormati pemilik kartu emas hitam, maka dia hanya bisa menurutinya. Ketika memikirkan ini, dia berkata dengan sangat hormat, apakah Anda yakin akan mentransfer 21,9 miliar ke dalam kartu bank ICBC ini? Malan berkata dengan kesal, aku yakin, karena kamu masih menundanya lagi, cepat lakukan. Li Dong tahu kaget dan segera mengangguk. Baik-baik, aku akan segera mengurusnya. Kemudian dia segera memasukkan nomor rekening Malan ke komputer. Dia menekan tombol ya setelah yakin semuanya benar. Lalu dia berkata kepada Malan, silakan Anda memasukkan kata sandi sekali lagi. Malan memasukkan kata sandi itu dengan kesal. Li Dong tahu segera berkata, di tempatku menunjukkan kalau uangnya sudah ditransfer. Malan segera membuka ponselnya untuk membuka mobil banking miliknya. Dia melihat dan bertanya dengan heran, kenapa masih belum tiba ke dalam rekeningku? Li Dong tahu segera bertanya, Anda tidak perlu panik karena jumlahnya sebesar 21,9 miliar. Sistem bank harus berulang kali mengkonfirmasi jumlah uang yang begitu besar dan melaporkannya ke bank sentral untuk dicatat. Maka harus menunggu beberapa saat untuk bisa masuk ke rekening Anda. Malah tidak sabar dan bertanya, kamu bicara omong kosong apa denganku? Masih harus menunggu. Tunggu berapa lama? Li Dongtao berkata, ini tidak bisa dipastikan belasan menit, jika cepat paling lama 1 hari kerja. Manan berkata dengan marah, kenapa begitu lama? Minta percepat. Jika tidak, aku akan meminta Citibank memecatmu. Li Dongtao berkata pada tanpa daya. Ini tidak bisa aku kendalikan. Ini adalah keputusan bank sentral. Aku tetap tidak bisa melakukan apa-apa meskipun kamu menuntutku di pengadilan. Malah bisa melihat kalau Li Dong tahu ini memang tidak bisa mempercepatnya, maka dia berkata dengan marah, jika aku tahu akan begitu lama, aku akan mentransfer 1 juta dulu dan baru mentransfer sisanya. Benar-benar menyebalkan. Li Dong tahu segera berkata, anda bisa tunggu dulu di sini. Hatinya sudah tidak sabar saat ini. 21,9 miliar. Dia akan merasa menderita kalau terlambat 1 detik. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menunggu. Jadi dia berkata dengan dingin, aku akan menunggu di sini. Pergi bawakan segelas kopi untukku, kopi terbaik. Widong tahu segera berkata, aku akan segera membawakan untuk Anda. Pada saat ini, Yichen sudah selesai merapikan dapur. Xiao Chong Kun melambaikan tangan padanya dan berkata sambil tersenyum, menantuku yang baik, duduklah dan minum teh bersamaku. Baik, tidak ada orang yang di rumah. Yichen juga tidak sungkan dengan Xiao Chong Kun, maka dia langsung duduk di depannya. Secangkut segera menuangkan segelas teh untuknya. Dia berkata sambil tersenyum, aduh semua karena dirimu sehingga aku bisa duduk di villa sebesar ini sambil minum teh. Coba cicipi. Ichen mengangguk tersenyum dan berkata, terima kasih ayah. Setelah itu dia mengangkat gelas untuk minum seteguk dan menggelengkan kepala kepada diam-diam. Menggelengkan kepala diam-diam. Xiao Changkun tidak punya banyak uang dan dia relatif irit. Harga teh ini paling mahal, seharga 300 yuan untuk 1 kati, dan dia terlihat sangat menikmatinya. Secangkun berkata sambil tersenyum, teh ini sangat bagus. Aku diam-diam membelinya dari seorang cucu perempuan petani teh yang harganya 5.000 yuan untuk 1 kati. Tapi aku merasa sayang membeli banyak, maka hanya membeli sebanyak 2 tael dan merasa sayang untuk meminumnya. Ichen bertanya dengan heran, cucu perempuan petani teh bukan yang
kakeknya sakit dan tidak ada uang untuk berobat ke dokter, jadi menjual teh kualitas terbaiknya dengan harga murah kan? Aduh, bagaimana kamu bisa tahu? Si Cangkun tersenyum dan berkata, teh yang bagus harus diambil dan itu adalah kesempatan langka. Jika kamu merasa enak, aku akan memberikanmu sedikit nanti. Ichen menghela napas tanpa daya dan berkata, ayah kamu ditipu, itu hanya jebakan, tidak benar. Mana mungkin, si Cangkun berkata dengan serius. Gadis kecil itu sangat baik, dia juga banyak video dan foto di dalam lingkaran pertemanannya. Ichen tertawa, itu semua bahan palsu. Mungkin saja orang berbicara denganmu adalah orang pria tua kasar. Ketika berbicara, Ichen diam-diam berkata dalam hati, kehidupan Xiao Changkun memang lumayan sulit dan tidak banyak melihat barang bagus. Dia pernah minum teh bersama ayahnya sewaktu kecil dulu, tidak dibeli dalam timbangan tile tapi dalam gram, yang semuanya teh mahal. Tidak ada yang lebih murah dari harga emas. Namun pasti ayah mertuanya ini tidak pernah minum barang bagus seperti itu. Sepertinya dia harus memberikan teh yang enak untuknya supaya dia bisa mencicipinya. Tepat pada saat ini tiba-tiba ada pesan masuk di ponselnya. Tuan Cincin terhormat, rekening kartu emas hitam Anda berhasil mentransfer uang sebanyak 21,9 miliar yuan pada jam 15.02 hari ini. Chen mengerutkan keningnya ketika dia melihat pesan ini dan mengucapkannya kata dari mulutnya. Brengsek. Chen yang selalu tenang kaget melihat pesan singkat ini. Di dalam kartu emas hitam Citibank miliknya total ada saldo lebih dari 21,9 miliar. Di antaranya ada uang sebanyak 10 miliar di dalamnya sewaktu Tang Sihai membawakan kartu itu untuknya. Setelah itu dia menjebak Kobayashi sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah dari ketua Kobayashi Masayo sebanyak 10 miliar. Setelah Kobayashi Masayo mati, dia menjebak putra keduanya sebanyak 1 miliar. Beberapa hari yang lalu Tuan Besar Song memberikan sebuah kartu berisi 1 miliar kepadanya. Karena dia tidak ada tempat menyimpan, maka dia memasukkannya ke dalam kartu ini. Total uang ada 22 miliar. Dia sendiri tidak banyak memakai uang. Jadi di dalam kartu ada 21,9 miliar ditambah beberapa puluh juta. Langsung dipindahkan sebanyak 21,9 miliar sekarang. Siapa yang melakukannya? Yang pertama dia pikirkan adalah keluarga Yi. Apakah karena dia masih enggan kembali ke keluarga Yi setelah begitu lama, maka keluarga Yi mengambil uang di dalam kartunya kembali? Keluarga besar seperti itu tidak mungkin mengambil uangnya, bukan? Tidak mungkin keluarga Yi, maka kemungkinan adalah dicuri. Namun chip di dalam kartu emas hitam sangat rahasia. Kemungkinan dipalsukan sangat kecil. Jika begitu, kemungkinan besar adalah kartunya dicuri. Dia segera meletakkan gelas teh setelah memikirkan ini dan segera berlari ke lantai 2. Si Cangkun, ayah mertuanya, segera bertanya, apa yang kamu lakukan, Ichen? Teh ini sangat bagus, apakah kamu tidak menghabiskannya dulu? Ichen melambaikan tangannya, ayah, aku harus menangani masalah mendesak. Aku akan memberikan teh yang benar-benar bagus untukmu nanti. Dia langsung berlari ke tangga. Setelah selesai mengatakannya, si Cangkun menghela napas dan berkata, anak ini dia bahkan tidak mengerti dengan teh sebaik ini. Teh sebagus seperti apa yang bisa dia berikan padaku? Jangan sampai ditipu orang. Ichen segera masuk ke dalam kamarnya dan langsung mencari kartu emas hitam di dalam mantelnya. Begitu dia mencarinya, ternyata benar-benar sudah tidak ada. Sial, ini terlihat konyol. Keamanan Villa Thompson kelas atas sangat bagus. Siapa yang akan mencuri kartunya? Selain itu, meskipun mencuri kartunya juga tidak tahu dengan kata sandinya. Kata sandinya adalah hari ulang tahunnya.
Meskipun mencobanya seharusnya itu adalah orang yang mengenalinya sehingga ada kesempatan untuk mencobanya. Pada saat ini di otaknya tiba-tiba muncul satu wajah yang dia kenal, Malan. Pasti dia. Ekspresi Yichen segera menjadi dingin ketika dia memikirkan ini. Bagus, aku tidak peduli kebiasaan burukmu pada hari biasa, tapi mencuri uangku intinya adalah kamu benar-benar berani. 21,9 miliar, apakah kamu tidak takut setelah melihatnya? Dia bahkan mengambil semuanya. Hatimu jahat sekali. Ketika memikirkan ini, dia segera mengeluarkan ponsel untuk menelepon Tang Sihai. Terdengar suara tenang Tang Sihai di ujung sana. Tuan muda, apakah Anda ada perintah? Ichen berkata dengan dingin, kartu emas hitamku dicuri. Uang di dalam juga telah diambil. Tang Sihai segera bertanya, Tuan muda, total ada berapa uangnya? Ichen berkata, 21,9 miliar. Banyak sekali. Tang Sihai merasa kaget. Dia memberikan 10 miliar kepada Ichen. Belum lama ini, kenapa bisa menjadi 21,9 miliar dengan begitu cepat? Bukankah kecepatan menghasilkan uang Tuan muda sangat luar biasa? Namun, dia tidak kaget untuk waktu yang lama. Dia segera memberikan penilaian profesional. Bank sentral akan memeriksanya dulu karena ada begitu banyak uang yang ditransfer keluar. Selain itu, uang ditransfer keluar dari kartumu, maka bank sentral akan meminta persetujuan sebelum memberikan uang kepada pihak lain. Jumlahnya begitu besar, diperkirakan akan memakan waktu selama 1 jam. Tuan muda, sudah berapa lama uang Anda keluar? Ichen berkata, beberapa menit, masih tidak begitu lama. Tang Sihai bernapas lega dan berkata, baguslah, kalau keluarga Yi bekerja sama erat dengan bank sentral, aku akan menghubunginya. Uang ini akan dikembalikan ke kartu Anda. Baik, Ichen juga sedikit bernapas lega. 2 menit setelah dia menutup teleponnya, ada sebuah pesan masuk di ponsel Ichen. Tuan Ichen terhormat, uang sebanyak 21,9 miliar yuan ditransfer ke dalam rekening kartu emas hitam Anda pada jam 15.06. Uangnya sudah kembali dan Ichen bernapas lega. Tapi sebuah masalah serius lainnya langsung masuk ke dalam otaknya. Malan mencuri kartunya dan mengetahui kata sandinya. Dia juga melihat saldo luar biasa di dalam kartunya. Jika masalah ini diketahui oleh si curan, bagaimana dia menjelaskannya? Ekspresi Yichen terlihat dingin ketika dia memikirkan ini. Malan, aku sudah lama bersabar denganmu karena kamu adalah ibu curan, tapi kamu sudah terlalu keluar batasan hari ini. Aku tidak mungkin melepaskanmu begitu saja hari ini. Maka dia segera menelepon Chen Jekai. Terdengar suara hormat Chen Jekai di telepon. Tuan muda, apa ada perintah? Ichen berkata dengan marah. Ibu mertuaku membuat onar dan mencuri kartu emas hitamku dan mentransfer uang sebanyak 21,9 miliar yang ada di dalam. Aku ingin memberikan sedikit pelajaran untuknya. Kamu bantu hubungi apartemen terkait untuk bekerjasama. Cenjegai segera berkata, Tuan muda silakan berikan perintah. Ichen segera memberitahukan rencana pada Cenjegai. Dia memberikan perintah, kamu harus melakukan dengan baik, jangan sampai ada kesalahan. Mengerti? Mengerti Tuan muda. Ruang VIP Citibank Malan memperbaharui mobil banking miliknya. Di dalam ponselnya saat ini hanya ada 0,32 yuan yang menyedihkan. Yang dia pikirkan sekarang adalah uang 21,9 miliar itu bisa segera masuk sehingga dirinya bisa langsung mencapai puncak hidupnya. Tapi dia telah menunggu selama 10 menit, uangnya masih belum masuk juga. Dia sedang merasa kesal sekarang dan ingin memarahi Li Dong Tao itu. Tapi ada telepon masuk dari seorang temannya. Halo, Malan, apa kamu mau melakukan perawatan wajah besok? Kami ingin mengajak beberapa orang untuk pergi bersama. Malan berkata dengan sombong, perawatan wajah? Perawatan wajah apa? Apakah aku akan melakukan perawatan wajah bersama kalian? Dengan statusku ini, apa yang kamu inginkan? Suara orang itu langsung berubah. Apa maksudmu? Malan mencibir. Apa maksudku? Aku beritahu kalian, pergi melakukan perawatan wajah adalah hal yang dilakukan oleh orang seperti kalian, sedangkan aku akan langsung
membeli salon kecantikan yang hanya akan melayani aku seorang saja. Aku akan menarik garis dengan dunia kalian kelak. Orang itu tidak berani percaya dan berkata, Malan, apakah kamu sudah gila? Kamu mau beli salon kecantikan? Apakah kamu sedang bermimpi? Manan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan arogan, aku tidak bisa mengatakan apa-apa dengan orang miskin seperti kalian. Aku beritahu kamu, aku Malan sudah berbeda dari yang dulu. Uang yang aku miliki tidak mungkin bisa kalian bayangkan seumur hidup ini. Orang itu mencibir dan berkata, aku rasa sudah saatnya kamu minum obat. Setelah itu dia langsung memutus teleponnya. Malah tidak peduli karena teleponnya diputus, dia merasa melayang sekarang. Dia merasa dirinya tidak harus berhubungan dengan teman miskin seperti ini lagi kelak. Akan sangat merepotkan jika mereka meminjam uang dengannya. Maka dia minum seteguk kopi Blue Mountain kelas atas, lalu berkata kepada Li Dong Tao, cepat sedikit, sampai sekarang uangku masih belum masuk. Jangan, apa yang kamu lakukan? Apa kamu percaya aku akan menelpon dan kamu tidak perlu bekerja lagi besok? Li Dong Tao sangat kesal dengan sikap sombong Malan, tapi dia hanya bisa menahannya. Mohon ibu menunggu sebentar. Bank sentral butuh waktu mengurusnya. Manan tidak peduli. Aku tidak peduli dengan alasan omong kosong apa. Kamu segera periksa ada apa yang terjadi, seberapa terjadi sebenarnya. Ada apa yang terjadi sebenarnya? Jika tidak, aku akan membuatmu mati dengan beberapa juta. Wow, sangat seru sekali guys. Tapi sepertinya di video ini cukup di sini dulu. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya, karena kita akan sangat penasaran untuk mengetahui cerita selanjutnya. Tapi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Dan jika kalian menyukai video-video seperti ini, cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.